Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Setiap tahun, jutaan Muslim datang ke Mekah, bukan untuk berlibur, tapi untuk memenuhi panggilan suci, haji. Di balik ritual yang dianggap menyucikan ini, tersembunyi satu fakta. Haji adalah sumber devisa raksasa. Kerajaan Arab Saudi baru berdiri tahun 1932. Sebelum itu, Mekah berada di bawah kekuasaan Kekhilafahan Utsmaniyah. Tapi setelah kekhalifahan tumbang, Saudi mengambil alih dua kota suci, Mekah dan Madinah. Sejak saat itu, mereka bukan hanya penjaga, tapi penguasa penuh atas jalannya ibadah haji. Tahun 2022, Arab Saudi meraup lebih dari 12 miliar dolar dari sektor haji dan umrah saja, setara dengan lebih dari 200 triliun rupiah. Dan jumlah ini terus meningkat, karena haji tidak bisa ditunda, tidak bisa diganti, dan hanya bisa dilakukan di satu tempat di dunia, Mekah. Sebelum negara kerajaan Arab Saudi berdiri di tahun 1932 inilah penampakan Mekah masih gurun, tandus dan kota yang sepi, tapi sekarang semuanya berubah. Inilah wajah Mekah sekarang. Di sekeliling Ka'bah berdiri hotel bintang 5, pusat perbelanjaan mewah, dan gedung pencakar langit. Tanah suci kini telah berubah menjadi salah satu kawasan real estate termahal di dunia. Melalui Project Vision 2030, pemerintah Saudi menargetkan 30 juta jamaah per tahun. Hotel dan apartemen dibangun. Kawasan spiritual dijadikan koridor investasi. Arab Saudi mengatur kuota haji, harga visa, dan siapa yang boleh masuk. Kontrol total atas ritual paling sakral umat Islam. Apakah haji masih tentang Tuhan atau tentang sistem bisnis berbasis agama? Ketika ibadah menjadi transaksi dan kesucian menjadi peluang bisnis, kita patut bertanya ulang, di mana letak spiritualitas sejati? Secara tekstual, Islam memang tidak memaksa orang miskin untuk berhaji, hanya yang mampu secara fisik dan finansial. Namun, dalam praktik sosial di banyak masyarakat, termasuk di Indonesia, haji telah bergeser makna dari ibadah menjadi simbol status. Gelar Pak Haji dan Bu Hajah bukan lagi sekadar penghormatan, tapi juga penanda posisi sosial dan kredibilitas moral. Tak sedikit yang memaksakan diri, menabung seumur hidup, menjual tanah, menjual sawah, bahkan sampai berhutang, semata-mata demi satu perjalanan dan satu gelar religius. Arab Saudi sebagai pemegang kendali atas kota suci memiliki monopoli penuh atas sistem haji. Kuota tiap negara, harga visa, akomodasi resmi, bahkan jalur masuk ke Ka'bah. Dan semua itu tidak murah. Bisnis haji dan umrah menghasilkan lebih dari 12 miliar dolar per tahun. Di Indonesia, industri ini begitu masif hingga waiting list bisa mencapai 20 tahun. Ada ribuan biro travel, ada jutaan jemaah, dan ada uang triliunan rupiah yang mengalir setiap tahunnya. Disinilah kita melihat bagaimana haji menjadi alat legitimasi politik. Seorang calon pejabat yang sudah haji dianggap lebih bermoral dan beriman. Label religius digunakan untuk membangun citra suci, meskipun praktik kekuasaannya penuh kebusukan. Lebih ironis lagi, korupsi dana haji bukanlah hal baru di negeri ini. Nama-nama seperti Menteri Agama Surya Dharma Ali pernah dijerat KPK karena menyalahgunakan dana penyelenggaraan haji, dana umat, dana suci, disedot oleh orang yang semestinya menjaga ibadah itu sendiri. Haji seharusnya menjadi perjalanan batin, bukan proyek bisnis, bukan alat kampanye, dan bukan ladang korupsi.
Tapi realitas hari ini menunjukkan agama tak lagi berada di atas sistem, melainkan sudah menjadi bagian dari sistem itu sendiri, sistem ekonomi, sistem kekuasaan, dan sistem dagang yang dibungkus nama Tuhan. Dan kita bertanya, masihkah haji hari ini adalah ibadah suci? Atau sudah menjadi tiket mahal menuju citra sosial dan keuntungan segelintir elit? Ketika kita menelusuri asal-usul ibadah haji, kita akan menemukan kisah yang terdengar sakral, namun juga syarat pertanyaan. Benarkah Ibrahim dan Ismail pernah membangun Ka'bah di Mekah? Atau ini hanyalah narasi yang dibentuk untuk mengukuhkan identitas spiritual Arab? Menurut Al-Quran, Ibrahim dan putranya Ismail membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah pertama. Mereka berdoa agar amal ibadah ini diterima oleh Tuhan. Lalu muncul kisah tentang Hajar yang ditinggalkan di lembah tandus, berlari antara Bukit Syafa dan Marwah, hingga muncullah air Zam-Zam. Dari sinilah ritual haji lahir. Sa'i, wukuf, melempar jumrah. Semuanya menelusuri jejak keluarga Ibrahim. Namun, jika kita membuka Torah dan Injil, kita akan menemukan kisah yang berbeda sama sekali. Dalam Kejadian 16 dan 21, Hagar dan Ismail justru diusir oleh Abraham sendiri atas permintaan Sarah, istri sah Abraham. Dalam catatan Torah dan Alkitab, Hagar atau Hajar adalah budak pembantu Sarah. Kemudian Sarah memberikan Hagar kepada Abraham sebagai istri untuk melahirkan seorang anak karena Sarah mandul. Tetapi setelah Ismail lahir, ternyata Sarah bisa hamil dan memiliki anak sendiri bernama Ishak. Kemudian atas permintaan Sarah, Abraham mengusir Hajar dan Ismail dari rumah Abraham. Mereka berjalan di padang gurun Bersyeba dekat Palestina, bukan Mekah. Dan tak ada satu ayat pun yang menyebut Abraham ikut dengan mereka, apalagi sampai membangun rumah ibadah bersama Ismail di tanah Arab. Dalam kitab Yahudi dan Kristen, Ishaklah yang dianggap anak perjanjian, bukan Ismail. Lalu timbul pertanyaan, benarkah Abraham pernah menginjakkan kaki di Mekah? Adakah bukti sejarah yang mendukung narasi ini? Hingga hari ini, tak ada satupun dokumen kuno Yahudi atau Kristen yang mencatat bahwa Abraham pernah ke wilayah Arab bagian selatan atau membangun rumah ibadah di sana. Sejarawan independen pun menganggap narasi ini sebagai rekonstruksi teologis, bukan fakta sejarah yang bisa diverifikasi lintas tradisi. Kronologi penulisan kitab-kitab suci. Taurat, kitab suci Yahudi. Perkiraan penulisan antara 1200 sampai 500 sebelum Masehi, disusun oleh para imam dan penulis Yahudi setelah pembuangan ke Babilonia. Ditulis dalam bahasa Ibrani. Kisah Abraham muncul pertama kali di kitab Kejadian, Genesis, pasal 12 sampai 25. Menyebut Ishak sebagai anak perjanjian dan Ismail sebagai anak dari budak Mesir, Hagar. Tidak ada narasi tentang pembangunan Ka'bah atau perjalanan ke Mekah. Injil, Alkitab, kitab suci Kristen, ditulis antara 50 sampai 120 Masehi oleh para pengikut Yesus dalam bahasa Yunani. Tidak ada kisah baru tentang Abraham, hanya merujuk ulang pada kisah dalam Taurat sebagai legitimasi iman Kristen. Fokusnya pada iman Abraham sebagai teladan, bukan sejarah literal. Al-Quran, kitab suci Islam, dikodifikasi pada masa Khalifah Utsman, sekitar 650 Masehi. Ditulis dalam bahasa Arab, memuat banyak kisah tokoh-tokoh Taurat dan Injil. Namun, kisah-kisah itu diberi versi dan narasi ulang yang berbeda. Ismail bukan anak yang diusir, tapi justru dijadikan mitra spiritual Ibrahim. Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, sesuatu yang tidak pernah disebut dalam dua kitab sebelumnya.
Maka ulama-ulama Islam meyakini bahwa Taurat dan Alkitab, Injil yang ada saat ini telah mengalami perubahan, tahrif, dari teks aslinya yang diturunkan oleh Allah. Karena berbeda dengan narasi Al-Quran, padahal Injil umurnya ratusan tahun lebih tua dari Al-Quran, dan Taurat umurnya ribuan tahun lebih tua dari Al-Quran. Mengapa Islam membangun narasi ini? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, untuk memberi legitimasi spiritual bagi bangsa Arab. Jika Yahudi berasal dari keturunan Ishak, maka umat Arab dikaitkan dengan Ismail. Dengan begitu, mereka juga punya akar dalam sejarah wahyu. Kemungkinan kedua, karena Ka'bah adalah tempat ibadah pagan sebelum Islam, maka kisah Ibrahim dimasukkan untuk mengislamisasi situs lokal, mengubah simbol politeisme menjadi simbol tauhid. Kemungkinan ketiga, sebagai pembeda teologis dari Yudaisme dan Kristen. Dengan menempatkan Ismail sebagai pewaris spiritual, Islam membentuk identitasnya sendiri, berdiri sejajar, bahkan menandingi dua agama kitab sebelumnya yang jauh lebih tua, dan saat itu sudah menyebar dan sangat banyak pengikutnya. Bayangkan begini, di tahun 1336, Gajah Mada bersumpah tidak akan menikmati palapa sebelum menyatukan Nusantara. Itu kita semua tahu dari catatan sejarah kuno, prasasti, babat, dan naskah Majapahit. Tapi bayangkan misalnya skenario ini. 1000 tahun lebih setelahnya, tepatnya tahun 2050, ibu kota Indonesia sudah pindah ke IKN di Kalimantan. Presidennya dari suku Kalimantan asli. Dan sebuah naskah sejarah baru diterbitkan rezim pemerintah yang menyebut Gajah Mada bukan dari Jawa, tapi sebenarnya keturunan Kalimantan. Apa yang akan terjadi setelah terbit naskah sejarah baru itu? Mungkin banyak orang akan percaya. Mereka akan meyakini itu adalah kebenaran baru. Padahal, itu hanyalah sejarah yang ditulis ulang oleh mereka yang sedang berkuasa. Dan guru-guru dan pengajar di era baru itu didoktrin untuk mengajarkan bahwa naskah prasasti, babat, dan naskah Majapahit itu salah. Dan yang benar adalah naskah baru pemerintah yang saat itu berkuasa. Jadi kalau mau ziarah peninggalan Majapahit, jangan ke Trowulan tapi ke Kalimantan. Dan inilah yang terjadi dengan kisah Abraham, Hagar, dan Ismail. Menurut Taurat, kitab yang ditulis antara 1200 sampai 500 tahun sebelum Masehi, Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham. Mereka dibuang ke padang gurun. Ismail bukan anak perjanjian. Dan tidak pernah ada satu kalimat pun yang menyebut Ka'bah. Lalu 1000 tahun lebih kemudian, Al-Quran muncul dan menulis ulang kisah yang sama. Tapi dengan jalan cerita berbeda. Ismail bukan anak buangan, tapi mitra spiritual Ibrahim. Mereka berdua membangun Ka'bah, rumah tauhid pertama. Dan dari sinilah lahir ritual haji. Pertanyaannya sederhana, kenapakah kisah baru ini lahir dari fakta sejarah yang ditemukan ribuan tahun kemudian? Atau dari kebutuhan teologis dan politis untuk membentuk identitas baru? Sebagian ulama akan menjawab, itu karena Taurat dan Injil sudah diubah-ubah, sudah ditahrif. Yang asli hanya versi Al-Quran. Tapi versi Taurat ditulis 1500 tahun lebih dulu. Apakah logis menyebut versi yang lebih tua sebagai tiruan yang keliru, sementara versi yang muncul belakangan sebagai satu-satunya asli? Secara kronologi sejarah, itu seperti menyebut versi naskah film Marvel Hollywood tahun 2025 itu lebih valid dari arsip sejarah asli abad ke-14. Karena di mana-mana yang asli itu lebih dulu diproduksi, baru yang tiruan, mana pernah ada produk palsu diciptakan lebih dulu, baru yang asli menyusul belakangan, apalagi jaraknya ratusan bahkan ribuan tahun.
Inilah potret klasik. Pemenang selalu menulis sejarah. Atau dalam konteks ini, pemilik klaim wahyu menulis ulang sejarah, lalu menyebutnya kebenaran mutlak. Dan umat manusia, mereka mempercayainya tanpa tanya, karena telah dicap sebagai dogma. Jadi, kalau hari ini kita membaca kisah Abraham membangun Ka'bah bersama Ismail, tanpa ada satupun referensi sejarah sebelumnya yang menyebutkan hal itu, wajar jika kita bertanya, apakah ini narasi spiritual? Atau narasi yang dibangun untuk mengikat loyalitas, identitas, dan legitimasi? Seperti Gajah Mada yang tiba-tiba jadi orang Kalimantan di tahun 2050. Begitu pula Ismail yang diubah dari anak buangan menjadi pewaris sah peradaban monoteistik di tanah Arab. Sejarah tidak selalu ditulis oleh yang benar, tapi oleh yang punya kuasa atas pena dan podium. Dan dalam agama, pena itu disebut wahyu, dan podium itu mimbar. Meskipun tidak diwajibkan bisnis wisata rohani di agama Kristen dan Katolik juga sama-sama menggiurkan, kita geser ke Israel, tempat suci bagi umat Yahudi dan Kristen. Setiap tahun, jutaan umat Kristen dari seluruh dunia datang ke Yerusalem, Bethlehem, atau Sungai Yordan untuk dibaptis ulang atau sekadar menyentuh tanah tempat Yesus berjalan. Tapi, siapa yang paling diuntungkan dari wisata iman ini? Ya, negara Israel, pemuka agama dan sinode penyelenggara tur wisata rohani. Bahkan, di tengah konflik politik yang belum usai, sektor wisata religi tetap jadi tulang punggung ekonomi. Ironisnya, sebagian umat Kristen yang datang bahkan tak sadar bahwa mereka sedang membiayai negara yang sedang terlibat dalam konflik kemanusiaan di tanah Palestina. Lalu kita lihat Vatikan, negara mungil, tapi pemilik kekuasaan spiritual atas lebih dari 1 miliar umat Katolik dunia. Setiap tahun, peziarah berdatangan ke Basilika Santo Petrus, mencium cincin paus, atau membeli rosario yang telah diberkati. Ekonomi Vatikan bergantung pada donasi, pariwisata religius, dan investasi. Ya, Gereja Katolik adalah salah satu institusi terkaya di dunia. Mengelola properti, saham, dan lembaga keuangan di berbagai negara. Estimasi pendapatan tahunan 2022 sampai 2024 sekitar 300 sampai 400 juta dolar Amerika Serikat per tahun dari seluruh dunia, bukan hanya dari ziarah ke Vatikan. Misi penyebaran agama, misi ilahi atau strategi ekonomi. Kalau kita telusuri kitab-kitab suci agama Abrahami, Yahudi, Kristen, dan Islam, ada satu pola yang menarik. Semua mengandung ayat perintah untuk menyebarkan ajaran, dakwah, evangelisasi, misi, penaklukan. Tapi apakah ini murni karena alasan spiritual atau juga strategi politik ekonomi? Setiap penyebaran agama membawa pengaruh budaya, kekuasaan, bahkan pengendalian ekonomi lintas benua. Bangsa Romawi menyebarkan Kristen sebagai agama kekaisaran. Bangsa Arab menyebarkan Islam lewat penaklukan dan jalur dagang. Bangsa Eropa menyebarkan Katolik lewat kolonialisme dan misi peradaban. Mungkin saat ini, saatnya kita sebagai umat, sebagai pencari makna, membuka mata dan hati untuk menyadari fenomena ini. Agar kita tidak hanya menjadi konsumen dari bisnis suci, tapi juga menjaga agar ritual dan keimanan kita tetap murni, sebagai perjumpaan batin yang sejati dengan Yang Maha Esa. Dan di tengah realitas yang kompleks ini, kita bisa belajar untuk menjalankan keyakinan dengan penuh kesadaran dan tidak sekadar mengikuti tradisi yang terkadang justru meminggirkan makna sejatinya. Jika kita mampu merenungkan hal ini, maka kita akan lebih bijak, lebih terbuka, dan lebih damai dalam menjalani perjalanan spiritual kita masing-masing.
Kalau kamu suka video ruang refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.